A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, tahun ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu kembali di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan suci ini, di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa beribadah, kita masih bisa diberikan kenikmatan, kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban serta keutamaan-keutamaan di bulan puasa ini, di mana setiap amalan yang kita laksanakan, kita perbuat, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat masuk sholat maghrib, kita masih sibuk ngobrol, kita masih sibuk berfoto-foto, bahkan kekenyangan. Begitulah, jadi sholat maghribnya tertunda jauh sekali. Begitulah, seringkali berlebih-lebihan menghiasi banyak kesempatan di saat kita justru harus berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan Ramadan, bulan yang disucikan ini. Saudaraku, perhatikan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ketika orang-orang berlebih-lebihan dalam hal apapun, maka dia akan menyebabkan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan puasa dengan benar, baik fardunya, kewajiban-kewajiban, serta sunnah-sunnahnya. Dan di antara kesunahan-kesunahan dalam berpuasa di bulan Ramadan adalah berbuka. Selain makan sahur, berbuka, ya, mempercepat berbuka. Itu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi setelah berbuka puasa, segeralah untuk berbuka, jangan menunda-nunda. Namun di dalam berbuka tentu ada adabnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai apapun yang berlebih-lebihan. Bahkan dalam hal ibadah sekalipun, Allah tidak menyukainya. Nah, ini karena sebagian kita ketika berbuka puasa itu jadi ajang balas dendam. Semuanya dimakan. Bahkan untuk mukadimahnya saja, pemukanya saja, banyak sekali makanan-makanan yang kita konsumsi. Ada jusnya, ada sirupnya, ada cola, dan segala macam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi anak Adam dibanding perutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari itu, ketika hendak berbuka puasa, kontrol apa yang kita makan. Karena ini bukan merupakan ajang balas dendam. Justru ini merupakan pengendalian terhadap jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tentu dalam berbuka ada adab-adabnya, supaya berbuka itu tidak hanya menghentikan rasa lapar kita, tapi merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa lebih dahulu memakan kurma. Kalau tidak ada kurma, beliau meminum air. Jadi sangat dianjurkan bagi kita, bagi umat muslim, diutamakan memakan kurma terlebih dahulu, dilanjutkan dengan minum air, lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib. Jadi tidak ada yang tertunda. Kemudian setelah selesai sholat, mulai makanan dengan minuman yang berat agar perut tidak kaget. Saat makan, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena suatu kerugian bila lupa membaca doa makan. Bahkan dalam hadis disebutkan setan bisa mengambil makan tersebut. Na'udzubillah. Lalu makanlah dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri, karena makan dengan tangan kiri merupakan sahabat setan.
Serta yang paling utama adalah jangan terlambat sholat maghrib. Karena kita seharian sudah berpuasa, ya, sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam berpuasa, menjaga nafsu kita. Namun saat sholat maghrib tertunda jauh karena kekenyangan tadi. Nauzubillah, jangan teman-teman ya. Jadi jangan terlambat sholat maghribnya hanya karena makanan. Karena perbuatan yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Itulah adab-adab saat berbuka yang telah diajarkan Nabi kepada kita. Lalu, di saat kita minum, lakukanlah dengan tenang, jangan terburu-buru, dan minumnya harus duduk. Serta yang paling penting adalah jangan terlambat sholat maghrib hanya karena makanan. Karena perbuatan yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Banyak sekali kerugian-kerugian yang kita alami ketika kita makan berlebihan. Ada beberapa penyakit yang bisa kita alami, yaitu badan menjadi malas, lemas, mengantuk, gangguan pencernaan karena perutnya kaget. Bisa juga menurunkan konsentrasi, karena ketika kita makan, aliran darah langsung menuju ke perut, sehingga aliran darah ke otak berkurang. Kalau sudah begini, tarawih juga malas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jadi ingat akan suatu pesan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, agar kita tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan bermacam-macam kebaikan, dan Allah terima segala amal-amal kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.